Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izinkan saya dan teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil materi yang sudah kami diskusikan bersama. Jadi kita kelompok 4 akan membahas materi ketiga, yaitu kepemimpinan dan kerjasama tim. Di sini ada nama-nama kelompok kita. Yang pertama ada absen nomor 7, yaitu Muhammad Iqbal Fareza. Kemudian ada absen nomor 14, Oktar Mawati, saya sendiri. Dan kemudian ada nomor 15, yaitu Muhammad Al-Fatah. Kemudian ada yang nomor 16, nomor absen 16, yaitu Azhara Nashwa. Kemudian di sini ada list materi yang akan kami bahas. Yang A pengertian, B karakteristik, C bentuk, dan D adalah penyebab. Oke, kita langsung saja membahas pengertian kepemimpinan dan kerjasama tim. Menurut Nefstrom dalam Wibowo, dalam bukunya 2016 halaman 467, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi dan mendukung orang lain untuk bekerja sama secara antusias untuk mencapai sasaran. Kemudian ada menurut Fahmi dalam bukunya 2016 halaman 290, tim kerja adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan visi misi yang bekerja dalam usaha melaksanakan terwujudnya pekerjaan tersebut. Kemudian ada juga menurut pendapat umum tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sementara kerjasama tim adalah upaya bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang sama. Saya Muhammad Iqbal Fareza ingin menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan dan kerjasama tim. Yang pertama adalah otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya di mana pemimpin memegang kendali penuh dan mengharapkan ketaatan tanpa melibatkan tim. Yang kedua adalah demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan menghargai masukan dari semua pihak. Yang ketiga adalah karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan mempengaruhi orang lain melalui pesona dan daya tarik pribadi. Yang keempat adalah laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Yang kelima adalah transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya di mana pemimpin menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi dan mengarahkan tim. Yang keenam adalah transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai perubahan positif melalui visi besar dan dorongan emosional. Yang terakhir, birokratis. Ketujuh, kepemimpinan birokratis adalah gaya di mana pemimpin mengikuti aturan dan prosedur yang ketat serta memastikan semua anggota tim mematuhi standar yang ditetapkan. Yakni bentuk. Bentuk kepemimpinan dan kerja sama tim ini terdiri dari 5 bentuk. Nomor 1 ada kerukunan, yaitu bentuk kerjasama berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Contohnya, kita membantu tetangga untuk mengantarkan berobat ke rumah sakit atau klinik. Yang kedua ada bargaining, yaitu bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya adalah pedagang sayur di pasar yang melakukan transaksi jual beli dengan pembelinya. Yang ketiga ada kooptasi, yaitu bentuk kerjasama merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Contohnya adalah dengan diterapkannya hukum Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau NAT sebagai bentuk usaha pemerintah Indonesia agar Aceh tidak memisahkan diri dari Indonesia. Yang keempat ada koalisis, yaitu bentuk kerjasama merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya adalah koalisi partai politik untuk mendukung salah satu pasangan calon.
entah di pilkada maupun di pilpres. Yang kelima ada joint venture, yakni bentuk kerjasama terjadi dalam proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya adalah dengan dibentuknya PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau NICI pada tahun 2005 yang merupakan hasil perusahaan patungan antara PT Nestle Indonesia atau NI dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Perkenalkan, saya Zara Nashwa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyebab yang mendasari terjadinya kerjasama dalam tim. Biasanya meliputi beberapa faktor berikut. Yang pertama, tujuan bersama. Adanya visi atau misi yang sama membuat anggota tim merasa perlu bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, kompleksitas tugas. Ketika tugas atau proyek terlalu besar atau kompleks untuk diselesaikan oleh satu orang saja, kerjasama tim diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Yang ketiga, pembagian peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim memiliki keterampilan atau pengetahuan yang berbeda, sehingga pembagian tugas berdasarkan keahlian membantu meningkatkan produktivitas. Yang keempat, keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kerjasama memungkinkan adanya sinergi, di mana hasil dari kerja tim lebih baik daripada jika dilakukan secara individual. Kelima, kepercayaan dan komunikasi yang baik. Kerjasama bisa terjadi karena adanya rasa saling percaya antar anggota tim, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan terbuka. Yang terakhir adalah motivasi dan dukungan sosial. Anggota tim seringkali termotivasi oleh dukungan satu sama lain yang membantu meningkatkan kinerja dan menjaga semangat kinerja. Faktor-faktor ini mendorong terbentuknya kerjasama yang efektif dalam tim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kepemimpinan dan kerjasama tim. Contohnya dalam tim proyek teknologi di perusahaan startup. Situasi, sebuah startup teknologi sedang mengembangkan aplikasi baru. Tim terdiri dari pengembang, desainer, dan pemasar. Tantangannya adalah terjadi ketegangan antara pengembang dan desainer mengenai fitur yang harus diutamakan. Kepemimpinan. Pemimpin proyek mengadakan pertemuan untuk mendengarkan kedua belah pihak dan memfasilitasi diskusi terbuka. Ia juga mendorong anggota tim untuk mengemukakan ide-ide mereka dan menciptakan suasana yang kolaboratif. Hasilnya, dengan pendekatan ini, sebuah tim mampu menyepakati fitur yang paling penting untuk diluncurkan, memperkuat rasa saling menghormati, dan meningkatkan semangat tim. Sekian dari kelompok saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.